حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى adalah ceramah rohani yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Munahar. Pada beliau dipersilakan. Ya, Kiai. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarih min yaumina hadza ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Segenap para ulama, para asatid yang saya muliakan, bilusus kepada guru kita dan orang tua kita, Sahibul Bait Al-Mukarram Murabbi Ruhina Kiai Haji Nawawi beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Musyarrafah. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala ilmunya manfaat buat kita semua. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Pertama tentu kita bersyukur sekali lagi kehadirat Allah. Ini malam kita dapat hadir bersama-sama memenuhi undangan Sahibul Bait dalam rangka 40 hari mengenang almarhum almaghfurlah Ibunda Hajah Ati Mulyati yang telah meninggalkan kita, tentu dengan satu harapan dan doa. Mudah-mudahan dari mulai khatmul Quran, pembacaan berjanji, sampai kita melaksanakan zikir, tahlil dan tahmid, semua itu pahalanya diberikan buat almarhumah, dan moga-moga almarhumah Allah jadikan kuburnya riyad min riyadil jannah. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan ke keharibaan dan pusara junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga tentu kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah syafaatul uzma beliau akan terlimpah kepada kita semua. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin menyampaikan satu pesan Nabi, dan saya yakin pesan ini kita sudah tahu semua. Apa kata Nabi dalam salah satu pesan beliau? Aksiru zikral maut, fama min abdin aksara zikruh illa ahyallahu qalbah wa hawwana alaihil maut. Kata Nabi, perbanyak olehmu mengingat akan kematian, karena orang yang selalu mengingat kematian
maka akan selalu dia mendapatkan dua hal, kata Nabi. Yang pertama, ahyallahu qalbah, hatinya ini akan selalu Allah hidupkan. Yang kedua, wahawwana alaikil maut, dan ketika datang sang sakaratul maut, Allah akan mudahkan dan meninggalnya insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jadi dalam hidup ini, kata Nabi, kalau kamu banyak ingat kematian, hati ini pasti akan hidup. Ini malam kita datang mengenang 40 hari ibunda kita, artinya apa? Nanti kita juga bakal kayak begini nih. Kalau ada orang yang meninggal dunia, kita datang takziah, itu kan kebetulan waktunya belum sampai sama kita. Kita juga nanti bakalan kayak begitu. Makanya kalau lagi kita takziah, itu banyak kita zikir sambil doain orang yang meninggal. Jangan takziah duduk di pojokan kongko, ono tanah sebelah sono kemarin jadi nggak dibeli orang ya? Lah urusannya apa? Takziah, orang lagi takziah mikirin bisnis. Nanti kalau begitu yang kita kerjain, orang juga nanti kayak begitu. Kalau kita meninggal, boleh jadi orang juga begitu nanti. Yang namanya orang meninggal kita datangi, itu mayat ngeliatin kita, ruhnya itu nyaksin kita. Siapa yang datang, dihitung itu satu-satu. Mana teman-teman setianya, diliatin satu-satu. Itu yang lagi ngajiin siapa, anaknya yang mana yang ngajiin. Ini yang sang mayit ini ngeliat, ruhnya itu menyaksikan. Cuma kebetulan kita nggak ngeliat ruhnya, kita cuma ngeliat badannya, ngeliat jasadnya, padahal ruhnya sedang memperhatikan kita semua. Apa itu ruh nggak nyaksiin ketika kita ngobrol yang tidak-tidak? Nangis itu ruhnya. Ya Allah, tega banget lu, bukannya ngedoain gua, kenapa lu ceritanya enggak? Semuanya tuh akan ditahu tuh, yang namanya ruh tuh tahu. Boleh jadi nih malam juga almarhumnya menyaksikan kita, melihat kita, apa yang malam ini kita kerjakan. Makanya bersyukurlah seorang mukmin yang beriman ketika dia punya keluarga yang soleh, anak-anak yang soleh, soleha, dia tinggalkan alam yang fana ini, sementara yang masih hidup mendoakan. Makanya benar tadi kata guru kita, ini ada yang ada adalah hadiah semuanya, sodako buat almarhumah. Fa inna hadiyatal ahya alal amwat al istighfaru lahum was sadaqatu alaihim. Karena hadiah yang paling baik, hadiah yang membuat nyaman orang yang telah pergi meninggalkan kita, al istighfaru lahum, mohon ampun kepada Allah buat yang telah meninggal, was sadaqatu alaihim, dan bersedekah buat orang yang meninggal. Makanya orang-orang Nahdiyin ini dimaknakan udah istighfar dengan tahlil, dengan tahmid, mohon ampun. Bikinlah kita tahlilan malam pertama, malam ke-7, yang rezekinya rada ada sampai malam 15, yang ada lagi rezekinya biasanya sampai malam 40, belum lagi khatmul Qur'annya. Ada lagi yang pengen biar supaya khatmul Qur'annya didengar, langsung baca khatam Qur'an dikubur. Tuh, kalau saya nggak mau khatam Qur'an dikubur, nggak mau saya khataman Qur'an dibayar berapa puluh juta juga dikubur, saya nggak mau. Ngapain baca Qur'an sambil dikubur? Ini bentuk kecintaan kita kepada yang meninggal. Sebab apa? Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutagawwis yantaziru da'watan min abin au ummin au waladin au sadaqatin siqqah. Orang yang meninggal itu kata Nabi ibarat orang yang lagi kelelep.
Orang kalau udah kelelep gimana sih Pak? Apa juga dia pegang, apa juga dipegang dah tuh. Mau papan, mau kayu, kadang-kadang rumput masih dipegang. Padahal tahu nggak bakalan nyelamatin dia, tapi saking pengennya dia selamat, apa juga dia pegang. Itulah kondisi orang yang telah meninggal, diumpamakan seperti itu. Yantaziru da'watan, dia berharap doa dari siapa? Min abin, kalau anak yang meninggal berharap doa dari bapaknya, au ummin atau dari ibunya, au waladin kalau orang tuanya dari anak-anaknya, au sadaqatin siqqah, au sadiqin siqqah, atau sahabatnya yang betul-betul saling mencintai antara dia, sahabatnya yang jujur, sahabatnya yang baik. Jadi teman-teman yang baik itu punya pengaruh besar Pak. Biasanya kan yang paling ikhlas banget kalau datang yang meninggal itu sahabat yang paling kental. Dia nangis, dia sedih, kadang-kadang lebih sedih dia daripada keluarganya. Kenapa? Karena saking cintanya. Tuh diharapin tuh doanya. Makanya kalau kita punya orang tua sudah meninggal, bentuk dimana kita berbakti kepada orang tua, doa. Dianjurkan paling tidak kita baca Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Minimal sebelum kita salam, pada saat sholat sebelum kita salam selipin tuh. Atau setelah imam baca biasanya waladhdallin, sebelum amin Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Ini doa kepada orang tua kita. Karena bentuk nilai tertinggi setelah kita beribadah kepada Allah, wa qada rabbuka, kita diperintahkan agar supaya kita menyembah kepada Allah. Setelah Allah siapa? Orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua kita. Apalagi kita punya orang tua yang masih pada hidup, ini keramat yang paling mujarab, keramat yang paling mustajab, itu orang tua yang masih hidup. Ini biasanya orang kampung nggak pada paham. Begitu mau puasa nih pada ziarah kemana-mana di Uber tuh, yang ke Banten, yang ke Cirebon, sampai Wali Songo semuanya. Emaknya masih ada, babanya masih ada, dibiarin aja. Dia biarin aja. Padahal keramat hidup itu yang paling penting, doa kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jelas Allah ridho kepada kita kalau kedua orang tua kita ridho. Allah marah sama kita kalau kedua orang tua kita marah. Hidup ini kalau masih punya orang tua masih enak, yang masih punya baba, punya emak, ya Allah, kita datang senengin tuh orang tua, hidup kita berkah, percaya dah. Nih anak-anak muda semua ente percaya, kita mungkin yang orang tua nih, yang gak sempat berbakti kepada orang tua, kalau masih hidup orang tua kita masih ada waktu, ya Allah, itu paling Allah sukai. Senangin tuh orang tua kita, senangin bapak kita, emak kita, senangin. Bagaimana dia senang? Kalau orang tua kita sudah senang, Allah senang sama kita, Allah ridho sama kita. Apa yang kita minta pasti Allah kasih. Nggak ada yang Allah tolak tuh, nggak ada. Saya ngerasain Pak, saya pribadi ini yang ngerasain bener. Saya masih punya orang tua, emak. Saya masih punya emak, ibu. Ya orang Betawi mah emak dah. Saya masih punya emak. Ya kan yang namanya orang tua kita Pak, kalau makin tua ya kan balik kayak anak-anak. Udah kolokan, pengen diperhatiin, amboknya gede, ya itu udah wajar. Karena dulu waktu kecil juga kita kayak begitu. Orang tua kita kan sabar banget sama kita. Jangankan apa, emak kita, bapak kita lagi makan, kita di pangku, tahu-tahu kita buang air besar di pangkuannya, tuh emak kita nggak bakalan marah. Ya tong lu, emak lagi makan juga, ntar lu dah taruh aja tuh nasinya, dirapiin dulu tuh, dicebokin. Kita sama emak kita dikencingin,
Habis itu nyebokin anak, dia makan lagi. Masya Allah. Sekarang kita bangga, setelah kita jadi orang hebat, kita lupakan tuh orang tua kita. Bagaimana Allah nggak marah sama kita? Allah pasti marah sama kita. Kita ini nggak ada apa-apanya kalau tidak ada orang tua kita. Makanya salah satu bakti tidak lain orang tua kita yang masih ada, gembirain. Yang sudah nggak ada, senengin. Itu kan pernah dalam satu riwayat, ada orang yang meninggal dunia, ada orang alim, orang soleh yang kerjanya zikir kepada Allah, dia senang ziarah. Satu saat ketika dia ziarah ke dalam satu makbarah, tiba-tiba ketiduran, seolah-olah pada saat dia antara tidur enggak, itu kubur kebuka semua. Ahli kubur bangun semua, mereka pada bawa nampan kosong, pergi ke satu tempat. Semuanya bawa nampan kosong, senang gembira. Enggak lama kemudian mereka balik dengan kegembiraan. Di nampannya itu ternyata sudah banyak makanan ahli kubur. Semuanya senang. Cuman ada satu orang kelihatannya lemes, dia nampan gak ada isinya, kondisinya juga sudah gak karuan. Akhirnya apa yang terjadi? Ini orang soleh tanya sama ahli kubur tadi, kenapa kamu gak seperti kawan-kawan kamu, ahli kubur lainnya? Mereka bergembira, mereka senang pulang bawa nampan dengan makanannya, kamu kosong gak ada apa-apanya. Apa kata ahli kubur ini? Mereka semuanya ahli Korea, mereka semuanya orang sini, mereka meninggal punya keluarga di sini. Sementara aku dari satu negeri, dari satu daerah di mana orang sini nggak ada yang kenal kepada aku. Ketika aku meninggal dunia, mereka kuburin. Orang tuaku, saudaraku, nggak ada yang tahu kalau aku sudah meninggal. Mereka dapat doa dari keluarganya. Mereka didoakan siang malam, makanya makanan itu hasil karena doa. Doa itu menjadi makanan ahli kubur. Sementara aku siapa yang mendoakan? Di mana kampung kamu? Dikasih tahu, di anu. Tolong kalau kau bisa sampaikan kepada keluargaku bahwa aku telah meninggal dunia. Ketika bangun ini orang, besoknya dia cari, ini bener ada nih kampung, bener nggak ini ada kampung? Sampai di satu kampung itu dicari bener, ditanya, kalian kenal nggak Fulan, orangnya seperti ini? Oh iya, itu keluarga saya. Akhirnya mengakui, anak-anak mengaku, oh itu ayah saya. Sekarang di mana? Ayahmu telah meninggal dunia di satu daerah, dikasih tahu gini-gini. Mereka sedih, akhirnya mereka berdoa. Ya kalau kayak kita mah bikin tahlil lah. Ini orang yang soleh kembali lagi ke makbaroh itu, dia berzikir, dia berwirid kepada Allah sampai seperti semula, dia seolah-olah antara tidur enggak. Malamnya ahli kubur bangun lagi, bangkit lagi, orang itu ikut juga, kembali lagi. Orang itu ternyata begitu pulang enggak seperti yang lalu. Dia pulang sudah bawa nampan penuh dengan makanan ahli kubur dan dia bergembira, cahaya mukanya. Akhirnya ditanya, kenapa kamu bisa jadi berubah seperti ini? Karena keluargaku sudah mendoakan aku. Masya Allah. Kita nggak bisa bayangin Pak. Makanya orang yang meninggal, kalau yang takziah banyak, yang nyolatin banyak. Kayak malam ini yang ngedoain banyak. Insya Allah ini min alil khair. Makanya ini jadi contoh bagi kita. Bisa nggak kira-kira kita kayak begitu? Dan tadi hadiah yang paling baik al-istighfaru lahum. Dari tadi kita zikir, kita doa, ini bentuk hadiah. Wassadaqatu alaihim. Makanya orang-orang Nahdiyin begitu rapi melaksanakan tahlil, tahmid kayak begini, keluar air, keluar makanan. Ini otomatis ini. Yang kita minum malam hari ini, yang kita makan malam hari ini, langsung pahalanya kepada almarhum dan almarhumah. Semakin banyak makanan yang kita makan, semakin banyak minuman yang kita minum, semakin besar itu pahala, dan pahala itu langsung sampai kepada almarhumah.
Makanya ini makanan yang ada jangan sampai ketinggalan, harus kita makan. Kalau kita nggak makan, kasihan almarhumah. Kebanyakan Ustadz ini mah nggak habis, bungkus bawa pulang. Iya, kalau perlu nampan-nampannya bawa aja sekalian biar gede pahalanya. Pahalanya besar. Ini tokcer langsung. Ini as-shadaqah alaihim. Makanya kita nih nanti satu saat umpama kita ditinggalkan sama orang tua kita, kita ada, kita punya rezeki, kasih yang terbaik. Jangan kadang-kadang ini kan brengseknya udah bapaknya ngasih warisan banyak, begitu giliran tahlil, masya Allah berkatnya ikan tembang. Ini kan brengsek banget nih anak. Iya, kalau perlu kan yang daging yang gede, kalau perlu kiainya amplopnya jangan lupa itu sodako. Lah orang Betawi kan kaya, ya maaf aja, orang Betawi kan kaya turunan rata-rata. Engkongnya kaya, tuan dana turun kepada bapaknya warisannya, babanya kepada sama anaknya, kan begitu. Kalau anaknya yang bisa ngejalanin biasanya lebih melebar, berkembang. Kita meninggal, Allah dikasih warisan sama keluarga kita. Tuh, orang tua kita yang meninggal, sedekah buat orang tua kita. Kalau Jumat juga berikan kepada mereka. Ya. Sebab sekali lagi, apa yang kita lakukan yang masih hidup buat yang meninggal, itu manfaatnya begitu besar. Karena itu orang yang mengingat akan kematian, kata Nabi, hatinya nih Allah hidupkan. Orang yang hatinya hidup pasti akan nerima kebenaran. Makanya orang yang nggak ingat kematian, hidupnya cuma dunia aja yang dicari sama dia. Dia pikir itu jabatan selama-lamanya buat dia. Dia pikir itu harta selama-lamanya akan dia pakai. Dia pikir umurnya itu nggak bakalan berakhir. Tapi kalau orang yang selalu ingat mati, mau lakukan perbuatan dosa, mikir, ya Allah, kalau saya sekarang ini berdosa, kalau umur saya masih ada, kita masih bisa taubat. Tapi kalau begitu berdosa, Allah cabut, mau kemana kita? Iya kan? Apalagi sekarang musimnya musibah. Cianjur baru belum kelar, Papua agak dahsyat. Keluar dari Indonesia, Turki lebih dahsyat lagi. Tadi sore saya dengar Semeru udah muntah lagi, Gunung Semeru. Ini Indonesia ini nggak habis-habis, Pak. Sama ujian, sama musibah, saya nggak tahu apa ini terjadi, kok bisa begini. Makanya saya sering cerita, biasanya yang namanya gempa itu kan dari tengah laut, Pak, baru ke daratan. Itu kemarin, itu kan anehnya kemarin waktu di Cianjur dari daratan, Pak, goyangnya itu di Cianjur. Biasanya kan dari pantai selatan sana, kayak Papua kemarin, dia dari lautan, Pak, naik ke dataran Papua. Ini sekarang kalau Allah ingin berbuat gampang. Ini yang digoyang Cianjur, Pak. Biasanya kan goyang itu adanya di Kerawang, ini di Cianjur, Pak. Ya kita nggak pernah tahu ini. Allah kalau ingin berkehendak kita nggak tahu. Dan kematian itu datangnya mendadak, kita nggak pernah tahu, Pak. Makanya kembali tuh, orang yang ingat mati, hatinya hidup, nerima nasihat, nerima kebenaran. Makanya harus hati-hati kita, harus deket-deket sama orang-orang yang baik. Hati itu gelap, kata Imam Athaillah Sakandari, Ibnu Athaillah Sakandari, salah satu tanda yang orang yang hatinya gelap itu diantaranya la yantafi'u bi mukhalatatis shalihin. Dia nggak ngambil manfaat ketika dia bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ini kita kalau udah bergaul sama orang-orang yang soleh, ambil manfaatnya. Apa manfaatnya? Ilmu yang diberikan. Sedikit ilmu yang diberikan kita manfaatkan, insya Allah manfaat buat kita semua. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, orang yang selalu ingat kematian, Allah mudahkan ketika datang sang sakaratul maut.
Artinya di sini mudah dalam keadaan husnul khotimah. Kita harapan kita itu. Jangan meninggal kita belum taubat. Innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang meninggal nggak sempat taubat, itu Allah siapkan itu neraka jahanam, la yamutu fiha wa la yahya. Di dalamnya nggak hidup nggak mati. Kita nggak bisa bayangin kalau udah bicara neraka, bagaimana dahsyatnya api neraka kita nggak bakalan tahu. Itu jangankan siksa neraka, siksa kubur aja kita udah takut, Pak. Orang-orang yang telah meninggal dunia itu sudah diperlihatkan oleh Allah siang malam pagi sore tempatnya. Inna ahadukum idza mata uridu alaihi maq'adahu bil ghadati wal asih. Kalian orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian, kalau masuk sudah ke dalam kuburnya, Allah perlihatkan tuh siang malam di mana tempatnya nanti pada hari kiamat. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau dia ahli sorga, dilihatin itu sorga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kalau dia ahli neraka, dilihatin itu neraka. Jadi di kubur itu udah diperlihatkan. Kalau ahli sorga dikasih tahu, ya Allah ini sorga, ini nanti kamu di sini nih bakal tinggal. Makanya ahli sorga pengen cepet-cepet kiamat, Pak. Ya Allah kapan kiamat ya Allah, cepet datang kiamat. Karena udah lihat itu rumahnya yang baru di sorga. Kayak kita kan kayak begitu, kalau lagi bikin rumah yang bagus, punya rumah lama. Ya Allah nih rumah cepet kayak rapi, cepet jadi, udah pengen banget pindah. Kan begitu, Pak. Tapi ahli neraka begitu dia lihat bagaimana nanti pada saat hari kiamat, kata Allah itu tempatmu di api neraka, dia lihat siksanya pedih, siksanya dahsyat. Padahal di kubur juga lagi disiksa. Dia ngomong, ya Allah jangan cepet-cepet datang kiamat, sekarang saja ya Rabb, sudah begini dahsyatnya siksa di dalam kubur, apalagi kalau masuk itu yang namanya neraka jahanam. Nggak pengen dia cepet-cepet datang kiamat. Makanya kembali saudara-saudara sekalian, ingat-ingat kematian. Jadi setiap kali kita datang takziah, kita datang tahlil, mendoakan orang yang meninggal dunia, ingat bahwa satu saat kita juga akan seperti itu. Kita tidak akan lari dari kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kamu berada di dalam benteng yang tertutup yang kuat, pasti tembus itu malaikat Israel. Malaikat Israel akan datang kepada kita kapan saja, di mana saja, dan tidak ada pemberitahuan buat kita. Sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau malam ini kita kumpul, kita doakan orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, sekali lagi ini sebagai ampunan buat almarhumah, dan pahala Allah berikan sebanyak-banyaknya pada malam hari ini. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa ini saja sedikit yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalla Allah.